Astagfirullahaladzim. Itu si Punggung tuh bersisit. Warnanya tuh kayak ijo-ijo tapi kayak pucuknya tuh hitam. Dia buat tumbal ke laut. Bu, kata siapa? Saya tahu sendiri, demi Allah, demi Rasulullah aja gitu. Aduh, itu pengantinnya kayak setan. Iku aja kepalanya aja ada tanduk weduse. Itu tuh tadinya tuh orang kere. Sekarang aja, aja sawahnya akeh aja. Tambaknya banyak. Tapi itu foto nggak ada semua, Bu. Yang jadi cuma 30 jepretan. Tahu nggak, Bu? Tahu nggak apanya? Kalau saya nggak tahu, pengantinnya meninggal. Orang di situ sekampung pada ngomong semua. Katanya si J itu tuh nganut pasugihan di laut. Masih ingat tapi Bu ya? Masih ingat? Oke. Kapan-kapan jalan ke sana Bu ya? Ya. Kita penelusuran. Di balik rias pengantin yang tampak berseri, tangan perias gemetar hebat tanpa sebab pasti. Wangi bunga berubah menjadi bau yang memilukan, karena sang pengantin menjalin pesugihan ikat. Acara pernikahan berubah menjadi teror mencekam, disebabkan gangguan dari sosok siluman gelap. Gangguan yang muncul karena ritual pesugihan ini dialami langsung oleh Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam yang selalu setia menantikan tayangan dari MM ya. Sobat, hari ini sudah ada di studio dan siap berbagi kisahnya. Namanya Bu Dian. Apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Sehatnya Bu Dian ya? Iya. Bu Dian punya pengalaman tahun 2019 ya? Iya. Ini kisah yang serem menurut saya. Menurut penonton juga pasti serem ya. Jadi Bu Dian ini waktu itu pernah menghadiri atau terlibat dalam merias pengantin di suatu perkawinan gitu ya. Iya. Tapi ada yang aneh di situ. Ada. Siapa yang aneh tuh? Pengantin. Pengantin atau Pengantin dan suasana. dua-dua pengantinnya aneh? Satu pengantin perempuan aja. Oke. Kenapa Bu? Aneh kenapa? Jadi si pengantin itu kayak yang mengerikan. Wajahnya? Kejadian. Dari wajah, dari tubuh. Oke. Nanti aja kita bongkar bersama ya Bu ya. Iya, oke, siap. Ibu Dian apa kesibukan hari-harinya nih Bu sekarang? Sehari-harinya saya sebagai perias pengantin. Masih ya? Masih Aktif. Masih aktif. Oke. Mudah-mudahan lancar, banyak ordernya ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Dan sobat juga yang di rumah, mudah-mudahan semua urusannya lancar dan rezekinya juga banyak ya. Dan sobat, Ibu Dian harus menggunakan masker karena alasan tertentu ya. Ada yang harus dirahasiakan. Begitu ya Bu ya? Betul. Jadi tidak ingin diketahui oleh khalayak ramai. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Bu Dian. Begini Mang awal ceritanya saya punya teman di Jawa Tengah gitu. Dia ngasih job, dia ngebel, Bu, ini saya punya job katanya. Tapi jauh, di mana? Di Jawa Tengah. Order Bu ya? Order ya, kan kalau perias kan panggilnya job gitu ya. Di mana? Di Jawa Tengah, tapi Jawa Tengahnya ujung. Oh boleh kalau sesuai dengan harga mah gitu. Oh iya, kalau ibu mau nanti saya bel orangnya. Terus akhirnya udah mau, tapi ada yang kelewat. Saya bilang ke Neng Sari,
ini kan jauh, tapi ibu nggak mau kalau bawa tenda gitu. Maunya dekor pelaminan aja. Oh iya udah, nanti kalau tenda yang cari saya di sini. Udah setuju, akhirnya 3 hari dari itu si Neng Sari itu ngebel lagi. Bu, ini gimana? Mau ketemuan sama orang hajatnya kapan? Ya terserah aja kapan, bisanya di sana, ibu mah siap aja gitu. Terus ya udah Bu, ini kasih nomor HP-nya aja. Ini namanya yang udah disamarkan, namanya Ibu Eli. Terus akhirnya saya nge-WA, Assalamualaikum, ini dengan Ibu Eli yang mau punya hajat, katanya minat perias dari Cirebon. Itu kan saya nge-WA-nya kan pagi jam 9, sekitar jam 4 dia ngebel. Oh iya Bu, saya Ibu Eli, ini Ibu perias dari Cirebon, iya gitu. Iya Bu, ini kan baru ini aja, gimana? Aduh harga kan belum. Gimana kalau kita ketemuan, Ibu bisa enggak ke Cirebon? Tapi dia bilang, Bu, saya nggak bisa ke Cirebon karena Cirebon jauh. Gimana kalau kita ketemuan aja di perbatasan Jawa Tengah, di lampu merah, di situ ada warung makan. Oh saya ingat, oh iya oke siap. Kira-kira jam berapa Bu? Jam 9 saya udah nyampe di situ. Akhirnya saya dari rumah langsung ke perbatasan Jawa Tengah, ketemuan di lampu merah, kan ada di sebelah kanan itu tuh ada warung makan. Saya kontak-kontakan, Bu saya udah nyampe, kata saya tuh. Ya udah Bu, lurus aja, ini lampu merah, ada rumah makan sebelah kanan, saya udah nunggu di luar. Ya memang saya kan belum tahu orangnya. Akhirnya saya ngebel lagi, Bu ini saya udah datang. Ya ketemuan, udah iya Bu saya di sini. Akhirnya ketemuan, kita dibawa masuk ke rumah makan. Ya pesen minuman kecil, ngobrol-ngobrol. Dia nanya, Bu harganya berapa? Lah saya nggak bisa ngasih harga Bu, Ibu maunya yang kayak gimana? Coba ada contohnya enggak? Gitu. Saya kasih contoh-contoh kayak gini, dia nunjuk di dekor gitu. Dia nanya, Bu kalau ini bunga ini bunga kertas, dia bilangnya bunga kertas atau bunga asli. Kata saya, kalau ini pengantin bunga asli, kalau ini yang di atas pelaminan itu bunga asli, tapi ya kalau yang ke jalan itu bunga plastik semua, kata saya. Dia bilang, Bu gimana kalau saya dari pelaminan sampai ke depan itu pengennya bunga hidup semua. Oh boleh kalau sesuai harga, itu kan bunga hidup mahal, kata saya itu. Gimana Bu, ini kan bunga hidup semua 35 juta, dia nggak nganyang sedikit pun. Ya jadi saya kan bengong, loh ini kok nggak nganyang, Nggak nawar maksudnya? nggak nawar gitu kan. Tapi sesuai dengan ini Bu, jangan ada bunga plastik satu pun. Oh oke siap. Itu udah, akhirnya udah sesuai harga, deal, dia ngasih DP 20 juta itu tuh. Terus saya tuh ngomong, Bu nanti pengantin ke Cirebon. Cina ke Cirebon mau apa? Mau fitting baju, mau nyoba baju, mau pilih baju, dikitukan. Oh ya oke, gitu. Akhirnya udah sepakat, udah harga, udah pengantin pulang. Terus kira-kira 2 hari si pengantin nge-WA, Bu alamatnya di mana? Saya mau ke rumah. Oh nanti Sherlock aja ya Neng, tapi diantar sama Neng Sari gitu. Akhirnya iya Bu, kasih Sherlock. Terusnya ya Ibu ada di rumah, ada kan, kalau udah janjian ada, Ibu tunggu gitu. Akhirnya dia datang jam berapa, jam 12, jam setengah 1 nyampe ke rumah. Dia tuh datang sama suaminya, terusnya sama yang ngasih job itu si Neng Sari itu. Terus Neng sok ke kamar, pilih baju yang mana Neng yang suka, tapi kan kalau akad mah pasti yang putih. Dia pilih-pilih, yang satu ini buat malam, gaun malam.
Ibu kan keluarin itu kan harga mahal. Jadi keluarin baju kan yang model baru. Terus ada yang warna hijau. Sekarang kan kalau hijau lumut itu jarang ya, jarang ibu nggak punya. Adanya kayak hijau Tosca, hijau Wardah gitu. Dia milihnya gini, Bu kalau hijau yang warna hijau kayak gini selain hijau ini ada enggak? Kata pengantin. Lah Neng nggak ada, ini model terbaru gitu kan. Coba Bu barangkali yang lama juga ada yang warna hijau gitu. Ada tapi model lama. Akhirnya ibu tuh ngurak-ngarik lemari, dikasih tahu lah nih ini ada warna hijau, hijaunya tuh kayak daun muda sama agak tua, hijau pupus tuh. Ini ya Bu ini aja Bu, ya bagus tapi itu kan model lama, nggak apa-apa Neng, nggak aja gitu. Akhirnya dia minta bajunya tuh warna itu. Ya kata saya, ya saya sih dalam hati ya agak ngegerutu. Pengantin dikasih baju model baru nggak mau, mintanya model lama. Ya tapi kan itu kemauan pengantin. Udah akhirnya pengantin udah pulang. Saya berunding sama tukang dekor. Kemauannya gini kan kalau tenda udah dari sana. Itu hanya pelaminan sama ngedekor aja. Sama kursi-kursi. Terus saya tuh survei ke yang hajat. Saya ngebel dulu, Bu punten tolong dong kasih Sherlock, kalau ibu rumahnya sebelah mana, saya mau cek lokasi gitu kan. Oh iya Bu, nanti Bu sayanya nggak bisa Sherlock deh. Udah alamatnya di sini Jawa Tengah gitu, pokoknya ujung deket laut. Oh ya udah itu dikasih alamat. Akhirnya 2 hari ke 3 hari saya kesana Mang sama bapaknya tuh. Saya bawa tukang tenda, tukang dekor. Saya ceritain, Poma jangan ada bunga plastik. Dia enggak mau, nanti kalau ada bunga plastik satu pun nanti kekurangannya enggak dibayar. Saya kan teliti, oh iya Bu enggak. Udah saya tuh kesana, nanya, ya apal. Oh Ibu Elu rumahnya ujung Bu, yang deket. Oh ada empang katanya, empang ikan sama empang garam ya gitu. Oh ya udah, nanya pada tahu. Saya tuh itu Bu rumahnya Bu yang paling bagus Bu. Saya tuh astagfirullahaladzim, rumahnya bagus pisan kata saya tuh. Tapi gini di ujung yang lainnya rumahnya pada kayak gini, sepi kayak gini kata saya tuh. Itu juga udah hati tuh kayak rasa gimana tuh. Terus saya tuh bener ini Mas rumahnya. Ya Bu sok masuk gerbang aja gitu. Terusnya akhirnya mungkin itu tuh nggak tahu pembantu, nggak tahu yang kerja di situlah ada laki-laki ya. Pak saya mau ketemu Ibu Eli. Oh ya Bu manjing bae Bu ya gitu kan dia Jawa. Manjing bae Bu anak wongnya ning jero ya gitu. Ya wis. Akhirnya saya tuh masuk ada gitu. Ngobrol-ngobrol gimana ini tendanya segini ya. Terus Bu ini pelaminan kan kalau kita nganu pelaminan nyimpen pelaminan kan nyongsong tamu ya. Dia nggak mau. Bu pelaminannya jangan ngadep ngulon. Terus ngadepnya mendi Bu? Ya pengennya sih ngadepnya ngetan bae. Tapi kan kalau ngadepnya ngetan kan ini kan biarpun riasannya bagus nggak kelihatan Bu. Ya bagian lah wis pengen ngadepnya ngetan. Ya udahlah kita turutin aja kemauan dianya pengen ngadepnya ngetan. Itu juga udah kayak nggak puguh karuan kalau ngadepnya ngetan sih. Akhirnya udah saya pulang, udah cek lokasi. Terus akhirnya sampai ke hari H. Hari H saya berangkat dari rumah setengah tiga ya jam 3, setengah 3 jam 3-an lah. Adzan subuh di jalan. Terus di perjalanan saya bawa asisten 2 sama yang ngehena gitu, ngehena tangan tuh bertiga. Yang tukang foto, tukang syuting mungkin itu si misah ya datangnya. Akhirnya saya nyampe situ kan dari jalan raya tuh masuk ke jalan mobil gitu. Tapi ke rumahnya sih jalan kaki, nggak bisa masuk mobil Mang itu tuh. Masuk ke jalan kampung, namanya ke jalan kampung, kira-kira antara 15 meter atau 20 meter kayak ada apa gedebog gitu.
besar pisan ke mobil. Kata saya tuh, ya Allah Pak, astagfirullahaladzim, itu apa besar pisan. Tapi kata bapaknya itu tuh burung bango gitu, bango laut. Tapi Pak, kok bango laut besar pisan, sayapnya gede pisan. Ya udahlah, jangan dilihat. Ya udah mau ke 10 meter, mau berhenti mobil, kayak ada orang ngawe-ngawe. Kata saya tuh, Pak, orang itu Jamal subuh-subuh itu ada orang berdiri. Iya mau ke pasar meren, kata bapak. Memang bapaknya Sunda ya, mau ke pasar meren. Jadi kan saya kan penasaran Mang nengok ke belakang. Pak, kok orang tuh berdiri ada sayapnya? Enggak ada, jauh perasaan aja. Udah lanjut, jangan lihat-lihat ke belakang. Terus si asisten di belakang, ya Bu ya, kayak kau gue merinding pisan. Ya usduh, nggak apa-apa. Yang penting kita kan di dalam mobil, nggak jalan kaki. Akhirnya kita udah berhenti. Yang mau masuk ke rumah kan. Terus pada turun, barang-barang diinin semua. Saya ngebel. Assalamualaikum Bu, ini saya udah nyampe lokasi tapi tolonglah jemput karena saya mau barang-barang. Pirang uang Bu, gitu. Saya 4 orang. Akhirnya 5 menitan lebih lah datang 4 orang bawa motor. Ini Prias ya Bu ya? Iya, saya gitu. Akhirnya saya diantar sampai ke rumah itu, ke tempat hajat. Waduh, kata saya tuh, baru masuk tuh. Hebat pisan ya dekorannya, kata saya tuh. Bagus itu dekoran. Tapi tuh itu tuh Bang gimana ya? Suasana tuh kayak sunyi-sunyi mencekam kayak gitu. Tapi kayak tempat lokasinya kayak gini. Ya udahlah, saya nggak ambil pikir kan. Penting saya masuk. Terus di situ banyak ada pengobeng juga ya, nggak begitu banyak. Saya nanya, Assalamualaikum Ibu, Pak punten, ini saya Prias dari Cirebon, tolonglah kasih tahu tempat Prias pengantinnya di mana gitu. Bu, di sebelah sini, dikasih tahu kamar. Akhirnya ya saya masuk ke kamar. Biasa kan kalau mau udah kumpul semua, yang satu dibawa ke hotel karena buat ngerias besan. Kan di penginapan, yang satu ngebantuin ibu, yang satu yang hena. Biasa kan kalau Prias itu beres-beres dulu make up, kita nyalain lampu, akhirnya udah selesai semua, ibu keluar lagi. Pak punten lah, pengantinnya mana, suruh kesini, udah mulai dangdan gitu kan. Oh iya Bu, nggak tahu itu tuh pengantinnya di mana. Akhirnya datang si pengantin, terus duduk pengantin tuh. Ya biasa kan kalau Prias itu barangkali ada yang hal nggak diinginkan. Ibu kan biasa kayak baca Bismillah mah udah ini ya, baca ayat kursi. Si pengantin itu dibacain sama ibu. Ya pengantin ya senyum aja sambil didangdanin sama ibu. Ibu nanya, calon suaminya orang mana Neng? Orang ini Bu, orang Bekasi. Oh orang Bekasi, jauh ya Neng ya, ketemu di mana? Lagi kuliah ya gitu. Oh iya, lu cantik pisan. Akhirnya dangdanin sama ibu. Bu, gimana sih Bu? Perasaan tuh cina kayak nggak enak tuh. Nggak enak gimana Neng? Kayak hati tuh deg-degan kayak nggak purguh karuh aja gitu. Kata saya tuh udah biasa. Kalau mau jadi pengantin tuh biasa kayak gini, kayak deg-degan kayak apa, tapi nanti sih enggak gitu. Semua pengantin kalau dirias, kalau mau dirias atau mau nikah itu kalau curhat ke ibu kayak gini pasti semua. Ini sih enggak Bu, nanti tuh kayak takut yang ada kayak orang kehilangan tuh Bu. Ya cuma saya kan enggak ini ya Mak, enggak ngenakut-nakutin kan. Jadi saya tuh udah nggak apa-apa, Bismillah gitu aja sambil didangdanin. Udah selesai semua. Kan sekarang kan pengantin kan pada pakai soplen. Ibu kan capek. Mbak Nur, tolonglah pasangin soplen.
ibunya capek gitu kan, mau ini ngeberes-beres ini dulu, kayak melatih kan, dikeluarin dulu. Iya, ada 10 menitnya, bu sama ibu aja bu, dipasangnya. Emang kenapa? Bola matanya nggak mau diem. Bola mata nggak mau diem gimana? Jadi ibu kan ngerasa aneh. Bola matanya nggak mau diem kayak gimana? Coba ibu aja, coba sini bu. Saya emang nggak mau. Ya udah, sok sini sama ibu. Jadi Mang tahu nggak, mata tuh gini. Si bola mata hitam tuh kayak jalan. Saya tunggu bacaan lagi ya, istighfar astagfirullahaladzim, baca ayat kursi lagi. Neng, tenang ya, jangan takut. Lihat matanya ke ibu. Oh iya bu, dia jawab ya bu, tapi mata tuh kayak kosong. Terus pandangannya nggak kayak gimana. Itu yang ibu aneh itu, si bola mata tuh muter. Astagfirullah, ibu tuh astagfirullahaladzim, kok bola mata muter. Jadi ibu tuh sampai nanti, ya Allah ini gimana. Suruh pandang ke ibu. Sebentar gini, sebentar gitu lagi. Oh ini bahaya kalau dipasang. Akhirnya ibu tuh bilang ke ini, Neng punten ya, karena Neng matanya nggak mau diem. Jadi ibu nggak bisa pasang soplet. Ini bahaya. Dia jawab lagi baris senyum. Ya udah bu, nggak apa-apa bu, nggak pasang soplet juga. Oh oke. Berarti kan udah persetujuan dari pengantin. Akhirnya dangdan. Jadi selesai, itu tuh kira-kira jam berapa? Jam 7 lah. Jam setengah 8 di luar udah rame, mungkin ada lengser, ada apa kan rame ya. Tuh Neng, itu di luar udah rame lagi mau penyambutan pengantin. Ya bu, ini kenapa bu, jaka kaki gemeter pisan ya gitu. Neng kok badannya dingin pisan sih Neng? Dipegang ya. Iya tapi nggak dikasih apa-apa itu tuh, pada dipegang aja. Tenang aja, tenang, baca bismillah kata situ. Ya udah akhirnya udah ijab kabul, kedengaran kan kalau di sana kalau ijab kabul pengantin perempuan nggak keluar, laki-lakinya aja. Udah ijab kabul, tanda tangan, ya udah keluar, pengantinnya diiring keluar sama pagar ayu, udah ini semua. Nah udah gitu kan ibu sebagai perias kalau udah didandanin nggak lepas, udah didandanin, ibu mantau terus ya. Barangkali ada yang barangkali jarum pentul copot atau bajunya kurang gimana gitu kan, ibu mantau dari pintu. Itu tuh udah selesai semua, udah akad nikah, udah apa, lagi foto-foto. Sekitar jam 11 si pengantin tuh gini loh ibu tuh apa nggak nyaman, diliatin aja sama ibu tuh. Di pelaminan? Lagi di pelaminan. Ibu samper, kenapa Neng? Nggak nyaman tak? Nyaman bu, dia bilang nyaman bu. Nah apa bajunya nggak nyaman? Nyaman bu. Oh berarti nyaman semua ta Neng? Iya bu nyaman aja gitu. Oh ya udah, tapi diem gitu ya. Itu tuh gini aja tuh, badan tuh gini, gini tuh kayak gimana lah kayak gitu. Oh berarti udah nyaman semua ya Neng ya. Ya udah Neng, nanti udah sebentar lagi juga mau ganti baju kedua. Kita istirahat dulu ya, tapi nanti ini baru jam 11 gitu, sekitar jam 12 kita masuk gitu kan, mau ganti baju kedua. Ya tamu banyak. Akhirnya setengah 12 si pengantin masuk, di sama pengantin laki-lakinya itu tuh. Terus salin, ya dia minta pakai baju hijau. Terus dia bilang gini kan, dibukain semua melati. Itunya tuh bilang, bu melatinya jangan di ini semua ya, jangan dibuang semua gitu. Lah Nang kan ini kan pakai hijab, terusnya kan pakai mahkota, melati udah nggak kepake kata saya tuh. Tapi bu jangan dibuang semua. Oh mau pakai melati lagi tapi harus di dalam hijab. Ya nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya si melati itu diiniin sama ibu. Terus dia milih melatinya tuh tutup sanggul sama sisir. Ya udah, akhirnya salin, dia pakai, dia bilang, iya bu di dalam aja supaya nyatu aja sama kulit sama rambut aslinya. Dia nyeletuk gitu pengantin perempuannya. Oh iya, biar di dalam juga nanti tetap harum. Ya udah, nanti didangdanin pakai baju hijau itu tuh Mang
pakai baju hijau. Terus si pengantin laki-lakinya ada di sampingnya. Terus saya gimana kata saya tanya. Sekarang udah sah gitu. Nah si pengantin laki-lakinya bilang gini lagi, Bu, semua tahu Bu kalau mau jadi pengantin tuh kayak gini. Emang gimana sih kata saya. Jadi perasaan tuh nggak enak tuh Bu. Oh itu udah maklum. Tapi kan tadi si AA kan ijab kabulnya lancar. Iya tapi kayak hatinya tuh kayak gimana tuh Bu. Gimana coba perasaannya gimana, terus terang aja sama ibu gitu kan. Jadi kayak ada yang ngerasa ketinggalan tuh Bu. Wah udah biasa. Jadi ibu kan nggak ngada-ngada lagi kan. Jadinya tuh udah biasa. Udah pengantin laki-laki udah didandanin, udah apa. Terus keluar. Bang topinya bagus pisan, boleh nggak saya pakai? Mau pakai Bu? Mau. Oke coba. Kalau cocok nanti pakai Bu. Ih bagus, keren Mang Keren. Jadi cantik loh Bu. Nanti dipakai ya pulang. Boleh nggak bawa pulang? Boleh. Ibu biasa nggak lepas mandang penganten. Barangkali ya itu yang tadi diceritakan, barangkali apa ada yang copot atau gimana gitu ya. Terus udah duduk foto. Ibu tuh gini, lah kok pengantin tuh kayak, apakah ini penglihatan ibu? Si pengantin tuh pucet. Yang kelihatan itu apa coba Mang hanya bulu mata sama alis aja. Si itu ibu Haja tuh nyamper, kebetulannya tuh si ibu Haja tuh nyamper. Saya tuh nanya, Bu, kalau hajatan di sini nyuguh enggak? Nyuguh ya udah. Kemana dikira saya tuh nyuguh tuh nyekar atau nyuguh yang barangkali di pedaringan gitu ya. Udah Bu, saya nyuguhnya aja ke laut. Loh, kok orang nyuguh ke laut sih Bu? Saya tuh gitu kan. Iya Bu, udah kalau di sini mah kalau saya mah kalau ada apa-apa tuh ke laut. Nyuguhnya apa? Ya saya tuh agak kepo sedikit ya. Nyuguhnya kayak gimana Bu apa? Saya udah segala-gala, ada kepala kambing. Ya gitu nyuguhnya juga ada kepala kambing. Karena saya mah keruhunnya di laut. Oh ya udah ya, nggak panjang kan? Ibu Hajatnya udah bilang kayak gitu. Terus ya udah Ibu Hajat ada yang minta dibetulin apa itu tuh, udah keluar lagi. Tetap saya tuh mantau. Saya tuh merinding dari situ tuh Bang Sampai saya nanya ke asisten. Mbak, pengantin cantik gak? Bu, terus terang aja ya, cantik. Tapi kadang-kadang tuh hilang cantiknya. Oh iya tak, ya udah jangan ribut. Saking aja mata kamunya kurang tidur. Nanya saya tuh kembali lagi. Di situ kan dekat ada tukangnya jaga rasmanan. Neng, Mbak, pengantin cantik enggak? Di Bu, ayo pisan gitu kata anak-anak gadis itunya tuh. Ayo pisan Bu, ibu perias dari mana? Dari Cirebon. Itu bilang ayu kan. Saya nanya lagi di sebelah, saya kan duduknya agak atas gini. Terus ada di bawahnya tuh kan kursi tamu. Saya tuh nanya lagi ke tamu itu tuh Mang Mbak, pengantin cantik enggak Mbak? Ayo Bu, pangling pisan kayak gitu. Oh udah, berarti iya ya. Apa mata saya kurang tidur gitu ngelihatnya. Udah saya lagi pikiran tanda tanya. Ada tamu bawa anak kecil sekitar laki-laki umur 8 tahunan, 7 tahun, 8 tahun. Itu tuh makan ambil rasmanan, dia mau duduk tuh ngejerit. Ngadep ke pengantin tuh ngejerit. Aduh mama, pulang ya gitu. Dia ngejerit-jerit minta pulang. Kata ibunya, ada apa deh? Aduh itu pengantinnya kayak setan. Lah ya kayak setan, kamu sih ngomong apa aja? Iku aja kepalanya aja ada tanduk wedusnya aja.
ibu tuh, apakah bener pengantinnya jadi setan? Ibu kan sambil melongo, sambil duduk kayak gini tuh badan tuh Bang udah pada dingin semua saya tuh. Terus udah aja pulang sampai nggak makan itu. Pulang si anak tuh ngejerit nggak mau buka mata, minta pulang. Semua tamu lihat semua dong? Enggak. Justru saya tadi lihat tuh nanya enggak, ngomongnya cantik. Tuh enggak ada yang lihat. Kata tamu satunya itu mungkin kesambet. Oh, itu anak nggak mau buka mata, minta pulang nggak mau sama sekali. Pulang akhirnya udah kan. Terus saya tuh mau masuk. Baru mau masuk asisten saya ngejerit-jerit. Bunda kan panggil saya ibu, bunda ya. Bun, aduh itu ada orang, takut pisan. Istighfar orang apa? Itu aja orang gede pisan di pintu aja menakutkan. Aduh bun, dia kayak matanya kayak gitu tuh ya. Jadi ini saya gimana? Tamu lagi banyak-banyaknya tamu. Nah, asisten saya kesurupan kan, nanti kalau sayanya ribut kan, tamu ribut lagi. Akhirnya saya tuh jadi gini bunga pikiran, karena saya inget tadi si ibu hajatnya tuh ke laut gitu kan, nyuguh leluhurnya di laut. Jadi saya nyelendep ke pelaminan, toel. Bu, ada apa bu? Punten lah, itu kayak si asisten saya kesurupan. Ibu sebenarnya kata saya tuh nyuguh, enggak, iya udah ini udah biasa. Akhirnya si ibu hajat masih di situ, si suaminya keluar, nggak tahu kemana, datang tuh bawa air. Tapi asisten saya masih ngejerit-jerit itu tuh, bawa air diraupin, tapi nggak diminumin, diraupin aja. Udah sadar, udah bu, cina nggak apa-apa, udah biasa di sini mah. Ya saya yang nggak biasa ya Mang takut, sampai saya panas dingin hatinya sampai deg-degan. Mau pulang gimana? Ini masih tanggung jawab saya. Ya udah itu tuh akhirnya sekitar jam 2:30 itu tuh. 2:30 tamu kan lagi banyak-banyaknya itu tuh. Habis asisten saya kesurupan tuh, saya kan berdiri di pintu. Si pengantin tuh gini nih kaki tuh, gini aja. Jadi saya tuh kan, lah ini apa nggak ada yang nggak beres lagi. Si pengantin gini aja kayak gini, tuh gitu kan. Saya akhirnya samperin, Mang saya tanya, ya biasa toel lagi kakinya. Kenapa Neng? Kakinya nggak nyaman tas sendalnya. Kan otomatis kan saya nanyanya sendal ya. Nyaman bu. Kok kakinya nggak mau diem sih? Tak gatel. Tapi kan perasaan saya kakinya mulus pisan. Enggak bu, nggak apa-apa. Coba saya tuh kan kalau sendal pengantin kan depannya kan ketutup. Ya tutup kayak gitu. Coba sama ibu dibuka sendalnya. Saya tuh Mang tahu enggak? Saya ngecerit sampai nyebut astagfirullahaladzim lagi. Itu si kaki tuh kayak pucet keriput, kayak yang kaki kekum air yang lama tuh gitu. Saya panggil asisten, Mbak sini, ambilkan kayu putih kata saya tuh. Di mana udah di tas bunda aja. Saya nggak ribut ke ibu sebelah. Cuma iya ibu hajatnya si ibunya cuma ngelirik gini aja kayak yang tahu. Asisten lari ngambil kayu putih sampai kan saya tuh bawa kayu putih tuh sepanjang gini, setengahnya ciprot semua. Nanti gimana Neng, kira-kira enak enggak? Enak tuh nggak apa-apa. Itu kata pengantinnya juga nggak apa-apa. Berbau nggak bu? Enggak berbau. Nah terus akhirnya udah di kayu putihin semua. Udah Neng, nanti sebentar lagi mau ganti baju yang ketiga. Iya bu ya gitu. Nah sesudah itu saya tuh sambil lewat tuh pegang besannya tuh. Ibu dari mana? Dari Bekasi bu. Semalam nginepnya di mana? Di penginapan ini ya gitu. Oh iya. Gimana bu, seneng ya punya mantu? Nggak tahu bu, karena hati saya tuh kayak nggak enak aja. Udah biasa. Ini mantu yang keberapa? Pertama udah biasa. Itu. Nah terus udah pada ngomong gitu aja. Terus saya masuk lagi. 2:30 pengantin panggil. Ganti baju kan kalau pengantin kan kalau ganti baju kan dibuka semua ya.
tahu nggak Mang buka kancing belakang, kan dibuka gini, saya sampai lari ke belakang, ngajreng kata orang Sunda mah. Astagfirullahaladzim, itu si punggung tuh bersisit, warnanya tuh kayak ijo-ijo tapi kayak pucuknya tuh hitam. Saya kan astagfirullahaladzim, si yang tadi ini kan ngejerit lagi. Dari tadi juga pulang. Jangan berisik. Nah, saya kan jadi kepancing panik ya Mang Saya tuh lari ke ibu hajat. Bu, sini bu. Itu tuh saya tuh ngomongnya tuh ya agak keras. Sini bu ke kamar pengantin. Aja ada apa? Sini kata saya tuh. Si itu tuh ikut. Bu, kata saya tuh, sebenarnya di pengantinku setan tak duduk. Kok pengantin belakangnya punggungnya ada sisitnya? Kata saya tuh gitu kan. Enggak apa-apa nanti juga sembuh bu. Oh enggak. Saya enggak mau dilanjut kata saya tuh. Ini asisten saya udah panik, saya juga enggak mau. Dia tuh mohon Mang Bu tolong bu dilanjut aja bu. Nanti kalau enggak dilanjut gimana? Tamu di luar banyak. Kalau tahu kayak gini nanti gimana? Ya sebetulnya ini ibu gimana? Dia sekarang gini, dia sampai ya kayak mohon tuh gitu, mohon sampai sama suaminya itu tuh Mang Ya kasihan juga sih ngelihat orang tuanya, barangkali pikir saya gini, barangkali ada setan lewat gitu ya. Ya udah, tapi gimana? Ibu tanggung jawab enggak? Nanti kalau ada barangkali ada apa-apa ke asisten saya nggak mau nih, nggak mau nganu resiko kata saya tuh. Itu tuh nada saya tuh keras Mang itu tuh. Kalau mempelai prianya di mana Bu? Itu mempelai pria itu masih di luar. Nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu itu tuh. Dipanggil kan pengantin perempuan dulu, satu-satu kan kalau mau merias tuh. Terus tahu enggak Mang ya memang kalau ibu nggak lihat ya, karena ibu lihatnya di belakang. Kata asisten itu mata pengantin juga hijau. Ibu kan nggak tahu, nggak ke depan. Ibu lihatnya di belakang. Karena ibu kan keburu lari. Asisten juga pada ikut lari. Si pengantin tuh duduk sendiri di kamar itu. Akhirnya udah mohon, udah mah akhirnya dangdanin kan. Udah selesai si pengantin laki-laki dipanggil mau ganti baju. Udah kejadian itu tuh si pengantin perempuan tuh melihat pengantin laki-laki tuh kayak gimana gitu. Ngeliatnya tuh gini, kayak matanya sendup tuh, sayu gitu. Oh sudah, ya udahlah. Akhirnya udah dandani semua, keluar si pengantin. Akhirnya ibu tuh ngajak teman-teman asisten. Yuk keluar aja yuk, cari yang anget-anget gitu. Kemana bu? Keluar, hayu neng. Ya, ikutlah asisten ibu keluar, cari bakso. Sekitar dari rumah hajat itu 4 rumah. Ada warung. Sambil makan, ya mau makan, si ibu warung tuh nanya, ibu dari mana? Tamu. Oh bukan, saya Prias dari Cirebon. Kata saya tuh, Prias dari Cirebon bu. Iya, nyampe sini jam berapa? Subuh. Saya tuh, oh iya. Dia tuh ngomongnya tuh sambil agak deket gini, seolah-olah kayak agak ngebisik tuh gitu ya. Tapi ngobrol itu mah, tapi pelan. Bu, ngerias pengantin ada kejadian aneh enggak? Ya memang kan ada kejadian aneh, masa saya mau cerita ya Mang ya kan jadi nggak enak lah gitu ya. Jadi sayanya tuh mancing nanya, enggak ada bu, emangnya kenapa sih bu gitu kan. Terusnya gini kata si ibu warung tuh, dia nggak tahu itu ujung-ujung cerita. Nih bu, tahu enggak bu, itu tuh tadinya tuh orang kere, sekarang aja sawahnya akeh, tambaknya banyak, tambak garamnya banyak. Duh, ya mungkin itu tuh kerja keras bu, bisa sekarang jadi sugih kata saya tuh gitu ya. Ya enggak kayak gitu bu.
tahu enggak Bu? Ya saya bilang saya enggak tahu. Apa Bu? 2 atau 3 tahun yang lalu itu anak laki-lakinya meninggal. Mau jadi pengantin. Lah, sakit apa Bu? Saya gitu. Enggak sakit. Dia buat tumbal ke laut. Bu, kata siapa? Saya tahu sendiri, demi Allah, demi Rasulullah aja gitu. Bisa tahu ibu kayak gimana? Yang anan je, anak laki-lakinya meninggal tuh kayak ikan direndam. Oh, jadi ada sisitnya tabu? Enggak ada sisitnya. Tapi dia kayak ikan direndam. Sesudah anaknya meninggal, itu langsung dia sugih semua. Sugih. Rumah juga mewah. Dia tahu sendiri kan ibu, rumahnya sedesa ini pang bagusnya. Iya ya Bu ya. Oh, tapi ibu nggak ada kejadian aneh? Nggak ada, kata saya tuh. Padahal hati saya sih Mang panik dalam hati mah. Takut kan? Nih tahu nggak Bu? Tuh sekarang aja lagi mau bikin bendungan garam. Tapi belum selesai. Sok je. Engkau ge anak wadon ki nggak jenggo buat tumbal lagi. Tuh masa iya sih Bu? Sok be lihat aja. Cuma itu kan bahasa Jawa ya. Lihat aja ya gitu. Oh tapi saya emang gak ada apa-apa. Saya mah orang hanya perias. Ya udah ya itunya ngobrol. Udah ya udah akhirnya saya makan baksonya. Udah ya udah Bu ya, makasih ya Bu. Ya hati-hati Bu. Jadi dia bilang gitu, mau berangkat tuh hati-hati ya Bu. Ya. Saya tuh jalan itu kan 4 rumah. Enggak taunya Mang di situ heboh. Lagi heboh itu syuting sama kamera. Bu, pulang Bu, pulang. Kata saya tuh ada apa? Saya kan nggak tahu. Ada apa? Ini pengantinnya jadi setan Bu. Jadi setan? Setan apa? Kata saya tuh. Ibunya nggak tahu sih. Itu aja si pengantin tuh kepalanya ada tanduknya. Terusnya telinganya panjang. Itu yang ngomong siapa Bu? Tukang syuting sama foto. Orang lain tamu-tamu juga? Enggak, pada diem. Tapi kayak sibuk beberes gitu. Enggak, itu tamunya udah agak-agak sepi itu. Udah jam 3 tuh udah agak sepi tamunya. Itu tukang syutingnya itu yang sama tuh foto. Udah Bu, pulang aja. Ini udah gak beres Bu. Jadi saya tuh keder kan Bang Memang udah gak ada pengantin perempuan. Baju udah ada di depan pintu. Si baju pengantin tuh. Pengantin laki-lakinya lagi nangis di kursi pelaminan sama besan. Sampai kata itu besannya tuh pulang lagi gitu. Ya saya tuh pelongo. Udah Bu, pokoknya ini rumah setan. Kata tukang syuting tuh beresin Bu semua. Akhirnya saya kan panik. Pada baju pengantin perlu diambil aja. Terusnya beres-beres semua itu pengantin laki-laki sama ibu hajat sih masih nangis aja. Itu juga pada pulang. Terus ada perempuan tua sekitar umur 60 lebihan lah. Udah aja pulang aja. Bilangnya tuh kayak gitu. Oh iya Bu, saya izin ya Bu ya mau pulang. Tuh Bung, saya nggak bawa apa-apa ya, beres-beres make up aja. Dari situ tuh Mang saya tuh badan lemes, pikiran enggak karuan. Coba tukang syuting mah nggak tahu payung-payung gak rusak merenan. Padu asal kerebut aja. Yang penting kan itunya ya aman gitu, kameranya gitu. Udah Bu, udah saya udah ini aja, nggak tahu mau rusak mau apa aja. Dia tuh sambil bebacaan gitu ya, baru beres juga langsung cabut gitu dia. Kan dia membawa motor. Ya ibu kan jalan kaki ya. Dari tempat ke mobil, ibu tuh ngebel. Pak, Bapak ada di mana? Ada di warung mah. Mama mau pulang, cepet standby di situ, jemput Mama gitu kan. Bapak kan suami, kok nadanya panik dia gitu. Dia juga ngerasa aneh gitu. Terus saya tanya, Mama nggak kenapa-napa? Enggak. Udah nggak banyak bicara lagi, langsung tutup. Saya langsung beres-beres, cabut, jalan kaki. Tukang warung tuh liatin aja kan kelewatan, Mang itu saya lewat tuh. Tukang warung tuh kelewatan. Tukang warung tuh gini aja, sempat saya meririk, Bu mangga Bu, kata saya tuh.
Iya Bu, hati-hati aja gitu. Saya tuh langsung jalan, makanya jalan kaki, naik motor aja 5 menit. Jalan kaki kan jauh, pinggir-pinggir empang. Jadi rumahnya tuh gimana ya, perkampungannya tuh sunyi pisan, kayak nggak ada orang, ngeriung ngobrol tak gimana tuh, nggak ada. Rumah-rumah sedikit Bu. Rumahnya seblok, rupanya sih seblok itu aja, sedikit. Nggak tahu tuh ke belakangnya sih. Ya soalnya ibu pulang tuh lewat tuh kiri kanan tuh empang semua, empang ikan sama garam gitu tuh. Berarti di pinggir laut ya? Pinggir laut. Ya katanya sih kesananya ke pinggir laut ke belakangnya. Tuh Mang Ewe sampai jalan ngos-ngosan, sampai capek pisan itu. Ya nggak kerasa tadinya sih, nggak kerasa capek. Langsung udah kelihatan mobil, lari saya tuh. Cabut, udah Pak. Sebentar, ada apa Mah? Enggak pulang, ceritanya nanti aja di rumah. Kata saya tuh, udah ini ya asisten pada nangis. Kata saya tuh, dari tadi juga Bunda tuh suruh pulang. Ya suami saya kan pelongo, ini ada apa? Gitu kan. Terus saya tuh, udah Pak nanti ceritanya. Nah terus sambil di mobil saya udah minum apa, bapaknya nanya, ini job dari siapa? Ya kata saya, dari temen, dari si Neng Sari. Mama lagi nyurpai lagi itu, situasinya gimana? Ya biasa, tapi hati mama tuh kayak gak enak. Waktu nyurpai itu sama tukang dekor tuh. Nah, nih Mah, tahu enggak, bapak juga waktu mama jalan naik motor tuh dihadang itu sama orang bersayap tuh. Orang bersayap? Iya, yang waktu mau datang pagi tuh. Waktu mau datang, ibu baru datang tuh. Kan ada orang gini-gini. Oh yang manggil-manggil? Yang nggak ngemanggil, ngawe-ngawe gitu. Cuma kan kalau bapaknya kan nyupir ya. Kalau saya kan nengok kan ke belakang. Itu tuh mau nyamper aja. Kata suami tuh. Terus ya bapak cabut. Bapak nunggu di masjid seharian. Terusnya yang nanti ceritanya di rumah aja. Nah ibu pulang Pulang? udah dibayar belum? Belum dibayar. Belum dibayar separuh. Baru DP aja yang 20. Nah terus akhirnya nyampe rumah. Ya seolah-olah ibu kayak sok lah gitu. 2 atau 3 hari tukang foto datang. Bu dapat job dari mana? Biasa dari temen. Bu jangan sekali-kali lagi Bu. Ya enggak tahu ya ibu juga, kalau mau kayak gini ya ibu juga enggak mau gitu kan. Tapi itu foto enggak ada semua Bu. Yang ada tuh lagi akad nikah aja sama penyambutan pengantin laki-laki. Itu enggak ada gambarnya. Ibu pengen tahu enggak kejadian yang waktu lagi rame itu? Saya panik Bu. Ya enggak tahu lah, orang ibu baru datang habis ngebaso kata saya tuh. Nih Bu, yang jadi cuma 30 jepretan. Shooting juga cuma diambil berapa ya itu aja. Nih dikasih gambar ada tahu, dikasih tahu fotonya tuh lagi berdiri. Itu kepalanya bertanduk, telinganya panjang, si pengantin perempuan. Badannya tuh besar, jadi ngejebir kayak bentuk ikan. Ibu nggak punya dokumentasinya ya? Enggak. Kata saya udah jangan dipermasalahkan, karena ibu kan muanya kan masih berjalan. Nanti barangkali takut. Berarti ibu lihat dari foto dong? Dari foto ibu mah. Ada fotonya Bu? Ya fotonya sama tukang foto. Bisa nggak Bu dimunculkan? Enggak tahu tuh. Nggak bisa Bu ya? Enggak tahu tuh. Kalau orang sih fotonya, tukang foto. Nggak pernah ketemu lagi ya? Ketemu sih, masih ketemu. Tapi jarang. Sekarang kan ibu makanya orang Cirebonnya, tangga gitu dekat. Masih disimpan nggak kira-kira Bu? Nggak tahu ya. Coba nanti masih ditelusuri Bu ya. Masih apal enggak ya sama ibunya? Tapi kalau sama ibu mungkin masih apal. Tapi yang nanti tanya-tanya aja dulu ya. Syukur-syukur waktu bisa ya Bu ya. Itu ya. Kita tayangkan. Gitu. Ya. Oke. Dia ngomong, Bu nanti dikasih tahu kan nih kayak gini pengantin tuh. Saya kan ngejerit. Udah hapus kata saya tuh. Jangan dipermasalahkan ini nanti dulu. Karena ini kan belum dibayar.
nanti kalau ribut nggak dibayar gimana? Oh iya ya Bu ya, tapi nanti saya dibayar. Enggak Bu, ini kan yang jadinya cuma segini. Lah ya harus dibayar, ini kan bukan inian saya, itu kan ada kesalahan dari pihak yang punya hajat, kata saya itu. Ya Bu ya, dibayar ya Bu ya. Iya dibayar. Udah sini album fotonya yang sama CD kan, waktu dulu masih pakai CD yang bundar kan. Udah sini. Akhirnya saya tuh ngebel ke yang ngasih job itu, Neng Sari. Assalamualaikum Neng, ini foto udah jadi sama syuting, nanti yang nganterinnya kamu aja ya. Ya Bun, gimana ceritanya? Mungkin dia udah tahu dari temennya meren ada kejadian kayak gini. Sebenarnya ibu kan belum cerita. Ari kamu, kata saya tuh, ngasih job kayak gitu dari mana? Orang dianya katanya lagi ibu ngerias di Cirebon Timur, dia kondangan seneng sama riasan ibu. Ya saya kan kasih tahu. Aduh itu mah bukan orang Neng, kata saya itu mah setan, kata saya tuh. Tapi ini kan uang kurang, baru ngasih DP segitu, kurang separohnya. Loh sekarang saya mah minta diurus sama kamu, ini foto sama diantarkan sama kamu, los. Ya udah Bu, nanti yang nganterin saya aja. Pokoknya saya emang gak mau ke situ lagi. Karena saya masih trauma. Anak buah masih trauma. Akhirnya itu yang ngasih si Neng Sari itu datang ke rumah. Saya cerita gini-gini sampai dia melongo aja Mang Gak percaya. Nih kalau kamu ini mah nih, yang semuanya kosong, hanya bayangan hitam sama laut aja. Di fotonya tuh ada dicetak semua. Yang bayangan hitam sama itu mah sama laut. Diambil itu foto sama syuting. Yang ngasih tahu kan, yang anterin kan itu yang temen yang ngasih job gitu. Akhirnya meren dia ke sana 3 hari, dia datang ke rumah. Bayar kekurangannya, dibayar kurangannya. Berapa semua Bu? 15 juta Totalnya? total, nggak dikurangin sepeser pun, nggak dikurangin. Itu 15 juta. Uangnya asli Bu? Asli uang sih. Ibu Cek semua. Nggak ini. Terus nih Bu, kekurangannya. Saya kan nanya, gimana itu udah kejadian kayak gitu tuh. Saya nanyanya gini, ibu hajatnya ini foto adanya sedikit sama syuting sedikit tuh marah enggak? Enggak Bu, enggak marah. Enggak apa-apa, ini kecelakaan. Terus gimana? Tahu enggak Bu? Tahu nggak apanya? Orang saya nggak tahu, pengantinnya meninggal. Astagfirullahaladzim, kata saya tuh. Yang perempuan? Yang perempuan, yang sepengantin laki-laki mah udah pulang. Itu mah hari itu juga. Oh pengantin laki-laki kabur Bu ya? Kabur sama orang tuanya. Udah kejadian kayak gitu tuh mungkin kelihatan kan pengantinnya aneh tuh. Jadi kan takut. Gagal ya? Gagal, jadi si pengantin bawa pulang. Kan lagi waktu ibu datang juga kan lagi pada nangis si pelaminan. Pengantin laki-lakinya nangis. Orang tuanya pada nangis semua. Tuh, terus yang kedenger ibu udah pulang ya gitu. Yang laki-lakinya tuh bapak besannya tuh bilang pulang gitu. Mungkin copot baju dia cabut pulang. Emang kejadiannya gimana bisa meninggal tuh, kata saya tuh, kan nanya ke si Neng Sari tuh. Enggak mau lah, kronologisnya kayak gitu Bu. Gak bisa diceritakan saya juga. Katanya si J itu tuh nganut pasugihan di laut. Saya nanya lagi ke si Neng Sari kan, kamu kata siapa nganut pasugihan tuh? Orang di situ sekampung pada ngomong semua. Oh pantesan saya juga waktu di tukang warung juga kayak gitu, kata saya tuh. Ngomongnya tuh itu tuh nganut pasugihan Ratu Dewi Ikan. Ya pantes aja nganu pasugihan ikan laut. Saya lagi ngedandanin aja, punggungnya aja berbentuk sisit, kaki keriput kayak ikan dikum, keriput gitu kakinya. Oh, jadi ya udah ke ini ketahuan. Udah dari bahasanya ibunya nyuguhnya ke laut pakai kepala kambing. Kata tukang warung ceritanya kayak gitu, kejadian yang dialami sama sayanya ya
pas seperti itu. Ibu masih hafal ke situ Bu alamatnya? Ya tapi ya sekarang kan masih kontek-kontekan sama temen ya, sama temen itu si Neng Sari gitu ya. Di daerah situ? Di daerah situ. Tapinya tuh setelah anaknya itu meninggal, 3 tahun dari anaknya itu, terus suaminya meninggal. Suami meninggal ya Habis hartanya? rada surut itunya, kekayaannya. Katanya sih. Jadi pelakunya itu suaminya ya? Pelakunya ya suaminya, mungkin suaminya. Ya tapi dua-duanya. Makanya dua-duanya karena tahu semua sih. Masih ingat tapi Bu ya? Masih ingat? Oke. Kapan-kapan jalan ke sana Bu ya? Ya. Kita penelusuran Aduh. dengan Mbak Bila. Kalau ada kesempatan Bu ya? Oh iya Ibu, waktu itu kan si pengantin wanita nih berubahnya di waktu ganti baju ketiga. Ya. Emang waktu ganti baju ke satu sama kedua tuh nggak kelihatan kalau dia udah bersisik? Enggak. Kalau waktu ke satu itu ada kejanggalan dari mata. Terus kalau waktu ganti baju kedua ada kejanggalan dari kaki. Tuh. Yaitu yang mengerikannya sih waktu ganti baju ketiga. Oh gitu ya Bu ya. Nah Ibu, dari kisah ini kita bisa ambil hikmah ya, ini menyeramkan. Kira-kira apa Bu yang bisa Ibu sampaikan ke penonton Malam Mencekam? Ibu punya unek-unek supaya penonton tidak tersesat Bu dari kisah ini, ada nggak Bu? Ibu punya pesan buat anak-anak muda ya. Biarpun kita punya orang tua, kalau sugih ngedadak itu kita harus waspada. Biarpun itu orang tua kita sendiri itu. Ya kita kan harus nyerusuri itu asalnya dari mana, bisa ujuk-ujuk kayak gini tuh gitu kan. Ya itu aja, harus waspada biarpun kita orang tua sendiri. Budian terbiasa merias kebahagiaan. Namun hari itu wajah pengantin terasa asing. Riasan tak mau menempel. Seolah kulitnya menolak untuk disentuh cahaya. Disertai dengan tatapan kosong yang menatap dari balik cermin. Dan saat gaun ketiga dikenakan, sisik dan lendir menyelimuti tubuhnya. Tak ada teriakan, tak ada kepanikan dari pihak keluarga. Hingga akhirnya rahasia pun terbongkar. Bahwa pesugihan keluarga itu menagih bayaran. Dan pernikahan itu hanyalah bungkus indah untuk tumbal yang tak pernah diberi pilihan. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.